Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Dan di depan saya kali ini sudah ada satu buah paket, yang mana ini adalah berisi sebuah router board dari Mikrotik, yaitu RB951UI2HND. Ini adalah pesanan dari teman kita, yaitu Panjinet, yang sempat kemarin juga order untuk produk WiFi GSM dari Bang Sandi TV. Kalau sebelumnya dulu itu dia pakai RB941, ternyata RB941-nya mengalami sebuah kendala, yang pastinya kendalanya mungkin terlalu banyaknya user ya, saking banyaknya pelanggan bisa jadi, sehingga ya kan sudah saya jelaskan kemarin di video saya sebelumnya, RB941 itu tidak bisa dipaksakan begitu ya, tidak bisa dipaksakan untuk banyak user, banyak pelanggan, karena dia memorinya memang kecil ya, RAM-nya juga kecil, berbeda dengan yang ini teman-teman. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa cari di Mikrotik Indonesia ya, di websitenya Mikrotik Indonesia atau YouTube channelnya Mikrotik Indonesia. Ini adalah RB951UI2HND dari Mikrotik. Oke, ini sambil Bang Sandi unboxing, sambil Bang Sandi kasih info juga ya buat teman-teman semua. Bila kita memang ingin terjun ya di RT/RW-Net ini ya, atau voucheran ini, itu memang kita harus memikirkan beberapa faktor. Yang pertama adalah kira-kira kita itu dapat bandwidth internet itu berapa ya, atau sumber internet kita itu dari mana. Nah, setelah itu barulah kita harus memikirkan juga jeroan-jeroan atau peralatan-peralatan yang mau kita pakai itu apa. Nah, di sini banyak memang yang ingin ya, cuman maksud saya yang ingin memulai menggiati RT/RW-Net atau voucheran ini, cuman masih belum begitu yakin dengan yang dikatakan oleh teman-teman youtuber lain, mungkin yang dikatakan oleh grup-grup tentang RT/RW-Net ini atau pegiat TV ini, bahwa alat-alatnya itu ya memang kalau mau bagus ya ada harga ya, ada harga, ada kualitas gitu loh. Dan ini aja untuk harganya sendiri sudah mencapai 1 jutaan ya ini ya, harganya ya. Sebenarnya beli ini tuh termasuk ongkir itu sudah dapat 1 biji handphone ya. Untuk saat ini sudah dapat handphone Android yang bagus, sudah dapat loh ya. Ya, jadi memang begitu ya yang bisa saya jelaskan, bahwa ada harga ada kualitas gitu teman-teman ya. Kalau saya pribadi juga untuk RB yang saya gunakan di server pertama saya itu adalah RB450 ya, RB450G. Itu saya rasa sudah cukup mumpuni untuk server saya yang kliennya cuma sedikit. Nah, kalau kliennya banyak ya, di atas 50, di atas, jangan di atas 50 deh, sebenarnya di atas 20 aja itu sudah sebenarnya RB Mikrotiknya itu sudah yang harus jos ya, udah yang ya saya rasa yang bagus lah gitu loh. Jangan maksain dengan Mikrotik RB yang kayak hub mini series yang kayak RB941, RB931. Memang mereka bisa digunakan ya. Kan ada banyak pertanyaan ya, Bang, bisa nggak RB941 dijadikan voucheran? Bisa. RB931 jadikan voucheran? Bisa ya. Memang bisa, cuman untuk berapa orang dulu ya, untuk berapa banyak klien dulu gitu. Pertanyaannya kan itu lagi yang harus saya tanyakan kepada Anda. Tapi kalau sekedar mungkin nanti kliennya itu mungkin sekitar 5 sampai 10 orang, Bang, tetangga-tetangga di sini gitu. Oke, masih mampu lah untuk dipaksain RB941 itu, teman-teman. Ya baik, ini dia. Ini adalah router board Mikrotiknya. Bentar saya atur exposure-nya dulu supaya bisa. Nah, seperti ini aja ya, lebih gelap dikit nggak apa-apa. Nah, ini dia. Untuk tampilannya sendiri, ini di kanan dan kirinya ini ada ventilasi. Di sini ada LED indikator, teman-teman. Kemudian ada PoE in, jadi ini sudah support PoE in. Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 yang sudah support PoE out ya. Jadi Ether 5 ini PoE out. Jadi sesuai dengan PoE in ini, misalkan PoE ini itu kalian kasih, ini bisanya sampai 30 volt ya, sampai 30 volt. Nah, misalkan PoE in kalian itu 12 volt, maka PoE out-nya ini bisa 12 volt juga untuk keluar di sini.
Mungkin bisa dipakai untuk menghidupkan akses point yang punya yang membutuhkan 12 volt gitu bisa ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini RB951UI 2HND. Jadi bedanya dengan 941 cuman angka 5-nya aja ya. Iya, dan ini sudah support untuk WiFi di dalam, sudah ada WiFi-nya, sudah ada akses point-nya ya. Jadi bisa dijadikan akses point ataupun mode HP bridge, mode station sudah bisa di sini teman-teman. Di sini juga ada port USB. Nah, ini ada port USB. Bisa kalian jadikan sebagai, berarti ini kalau sebenarnya banyak banget fungsinya teman-teman. Kalau misalkan kita pikirkan bisa jadi sebagai printer server bisa. Apa? Karena nggak kurang tahu juga mulun. Sorry ya teman-teman, ada customer saya mau ngisi lagu, mau ngisi MP3 ya. Karena memang saya tidak punya koleksi MP3 yang banyak, jadi saya tidak bisa kasih ya. Memang nggak ada ya. Nah, di sini tuh masih ada ya usaha-usaha kayak gitu ya. Masih ada peluang untuk bikin usaha ngisi-ngisi lagu, ngisi-ngisi video. Tapi jangan video bokep ya, nggak boleh, awas tuh. Oke. Ya, balik lagi teman-teman. Nah, ini di belakangnya itu ada lubang plus ini. Ini bisa buat kalian tempelkan atau cantolkan di dinding ya, dikasih paku atau baut kayak gitu. Nah, di bracket ya. Nah, itu. Oke, ini beratnya lumayan. Saya coba timbang di sini. Saya kasih lihat. Ini beratnya sekitar 226 gram ya. 226 gram. Itu teman-teman. Ya, oke. Terus di dalamnya kita akan dikasih apa lagi teman-teman? Ada power adapter ya. Power adapter dengan output yaitu 24 volt ya. Ya seperti biasa outputnya 24 volt dan udah kosong. Cuma dikasih kertas ini aja ya. Configuration. Oke. Itu aja isi di dalamnya. Jadi ini sudah bisa untuk kita setting habis ini ya. Buat Mas Panji Net, saya perlu waktu dulu untuk setting ini ya. Nanti kalau sudah selesai nanti saya kirim ke alamatnya Mas Panji Net. Oke. Ya teman-teman, mungkin sekian dulu ya video Bang Sandi hari ini. Unboxing sekaligus ya share tentang RT/RW Net ya. Share tentang RB Mikrotik yang mana yang bagus buat Anda, yang cocok untuk Anda pakai di rumah ya, sesuai dengan kebutuhan. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you. RB lagi.